Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman kita melihat pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakdown lagi ke area lower low baru dan mendapatkan likuidasi yang cukup masif. Kita sudah membahas ini dari beberapa hari yang lalu, di mana terdapat banyak sekali likuidasi atau area likuidasi yang berada di range 105 sampai 104 ribu dolar. Sehingga ada potensi market maker akan mencoba untuk meliquid orang-orang yang melakukan long di sekitaran area tersebut, sebelum pada akhirnya kita akan kembali menemukan some type of support. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas bagaimana update-nya in terms of price action, dan tentunya juga ada pengumuman yang sangat menarik yang saya rasa tidak mau kalian lewatkan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,25 triliun dolar atau turun sekitar 2,22%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, bisa kita katakan 48 jam terakhir bukan merupakan hari yang baik, terutama untuk para altcoin holders. Karena meskipun Bitcoin kalau kita lihat secara persentase penurunannya belum signifikan banget sebenarnya, dari 110 atau 11-an ke kurang lebih 103, ya kita anggap hampir 10% lah gitu ya. Tetapi rata-rata altcoin itu terkoreksi ada yang 20, 30 atau bahkan 40 sampai 50%. Jadi itu menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini memang altcoin itu masih cenderung sangat rentan gitu ya terhadap koreksi Bitcoin, dan masih sangat bergantung nasibnya kepada performa baik dari Bitcoin. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mulai dengan lakukan update dulu untuk kompetisi trading bersama dengan Margex yang kedua. Setelah bulan lalu sudah ada 20 orang yang menjadi pemenang dan rata-rata mendapatkan jutaan rupiah. Kali ini kita kembali mengadakan trading competition bersama Margex yang kedua, tapi bedanya kali ini kalian akan mendapatkan hadiah tambahan berupa produk selain USDT yang bisa kalian dapatkan. Nah, per hari ini sudah ada cukup banyak juga yang berpartisipasi, dan total turnovernya sekarang sudah ada 761.000 US dollar. Sekali lagi, selain ada price pool 1.000 dolar, yang tentunya ini bisa terus bertambah ya seiring dengan pertambahan volume. Setiap ada penambahan 1 juta volume itu akan menambahkan 100 USD ke price poolnya. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu, nanti akan ada 20 orang yang menjadi pemenang yang tergaransi mendapatkan hadiah itu yang masuk ke top 10, karena juara satu akan mendapatkan 25% dari price pool, juara kedua akan mendapatkan 20%, juara ketiga dapat 15%, 4 10%, juara kelima sampai 10 itu masing-masing 5%. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di luar top 10, itu akan dipilih 10 trader secara random untuk nanti bakalan dibagi 20% sisa dari price poolnya. Nah, tapi teman-teman, di kompetisi yang kedua ini, selain kalian bisa dapatkan USDT, kalian juga akan bisa mendapatkan berbagai hadiah yang sudah saya mention juga di video kemarin lusa, yaitu adalah cash sebesar 1,5 juta rupiah, ada iPad 10 64 GB, iPhone 16 128 GB, MacBook Air M4 2025, dan juga Asus ROG Strix G16. Caranya gimana? Gampang banget. Ini teman-teman tinggal hasilkan trading volume sesuai dengan tugasnya di sini atau tasknya. Trading volume mencapai 1 juta, teman-teman dapatkan cash 1,5 juta rupiah. Trading volume 3 juta dapat iPad 10 64 GB. Trading volume 5 juta dapat iPhone 16 128 GB. 10 juta dapat MacBook Air, dan seterusnya. Jadi teman-teman tugasnya di sini hanya farming volume saja. Meskipun kalau misalnya nanti kalian tidak masuk ke top 10 tapi kalian hit ke milestone di sini, maka kalian akan dapatkan hadiahnya. Jadi kalau misalnya nanti di akhir kompetisi teman-teman berhasil hit sampai ke angka 5 juta, ya berarti kalian dapatnya iPhone 16. Gitu ya. Kalau kalian cuma berhasil hit ke 3 juta, ya berarti dapatnya iPad 10. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk farming volume, ini kompetisinya baru banget dimulai, jadi masih ada banyak sekali waktu bagi teman-teman untuk farming volume dan dapatkan hadiah selain USDT dan juga hadiah produk di sini. Jadi pastikan kalian sudah daftar dulu ke Margex, linknya ada di kolom description, dan kalian bisa langsung start untuk farming volume. Oke, berikutnya teman-teman. Kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk meliquid orang-orang yang berada di area range 106.000 sampai 104.000.
Nah, di video terakhir kita sudah membahas bahwa saya melihat Bitcoin itu masih cenderung berada dalam keadaan yang bearish karena memang belum ada clue sama sekali yang menunjukkan bahwa kita telah melihat buyers yang memegang kendali. Dan saya katakan saya cenderung biasnya bearish pada saat itu. Jadi penurunan yang kita lihat di sini ya sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi kita selama 1-2 minggu terakhir ya, bahwa ada potensi market maker bakalan mencoba untuk mendorong sampai ke 106 sampai 104 untuk meliquid orang-orang itu. Meskipun sekarang kita jatuh atau drop sedikit lebih rendah daripada perkiraan saya gitu ya. Karena kita sekarang berada di kurang lebih area 103 ribuan. Tapi ya nggak jauh-jauh banget lah areanya. Nah, berita baiknya tentunya adalah setelah adanya pullback yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, bisa dikatakan bahwa hampir semua area of liquidation yang berada di area 106 sampai 104 itu semuanya sudah kecuci. Nah, pertanyaannya sekarang hanya adalah apakah itu sudah cukup bagi market maker ataukah kita masih akan mencoba untuk meliquid di sekitaran area 100 ribuan. Nah, itu nanti kita bakalan coba cari lagi clue-nya dari segi price action. Nah, tapi teman-teman, bukan tanpa alasan kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba mendapatkan sell-off yang lumayan signifikan. Selain daripada kita melihat S&P 500 yang mendapatkan koreksi, tapi di sisi yang lain juga kita melihat spot Bitcoin ETF mendapatkan outflow yang lumayan signifikan. Spot Bitcoin ETF dari BlackRock bernama IBIT itu melakukan penjualan sebesar 4.113 Bitcoin. Ini mungkin adalah outflow yang paling besar yang pernah kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Nah, saya nggak tahu dengan persis apa yang kira-kira terjadi yang membuat kemudian para investor di IBIT itu berburu-buru untuk jualan. Apakah mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Ya, who knows juga. Tapi intinya setelah ada inflow yang sangat konsisten dari spot Bitcoin ETF melalui IBIT selama beberapa minggu terakhir, akhirnya terpatahkan dalam 24 jam terakhir dengan ada penjualan sebesar 4.113 Bitcoin. Nah, tentunya kita harapkan bahwa hal ini tidak berlanjut ya teman-teman. Kalau misalnya kita terus melihat outflow terjadi, tentunya hal yang sebaliknya akan terjadi. Yang awalnya kita bisa mendapatkan support dari segi demand melalui spot Bitcoin ETF, kalau kita flip menjadi selling pressure, tentunya akan membuat Bitcoin kesulitan untuk bisa breakout lagi ke area all time high yang baru. Oke? Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, teman-teman semua perlu kalian ingat bahwa sekarang kita sudah berada di akhir bulan Mei. Kita udah mau closing monthly candle juga. Jadi sebenarnya ada satu hal yang tentunya sangat saya harapkan bisa dilakukan oleh Bitcoin, yaitu adalah minimal kita mau melihat monthly candle itu close di atas 102.500 deh, teman-teman. Kenapa? Karena kalau itu terjadi berarti kita mendapatkan ada closing monthly candle tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Itu kalau kita hitung body candle-nya saja ya, kita nggak hitung wick-nya di sini. Which is tentunya akan menjadi sebuah good sign gitu ya. 102.500 mungkin akan menjadi batas bawahnya. So far kita masih berada di atasnya dan kita masih mempunyai waktu sampai kurang lebih ya 30-40 jam ke depan sampai pada akhirnya kita closing weekly candle. Monthly candle masih ada waktu beberapa hari lagi, ya anggap 2 hari lagi lah gitu ya. Karena hari ini udah tanggal 30, besok udah 31, dan pada akhirnya kita akan masuk ke Juni. Nah, monthly kita harapkan bisa close di atas 102. Di weekly, saya sih pengen ngelihatnya kalau bisa lebih baik lagi close-nya di atas 104, teman-teman. Karena itu juga sekali lagi berarti kita masih close di atas area all-time high terakhir di sini. Itu adalah minimumnya. Semakin tinggi closing-nya tentunya semakin baik. Belum lagi kita harus membicarakan soal pattern candle yang kita lihat sedang dibentuk oleh Bitcoin di weekly chart. Not a good sign, teman-teman. Kalau misalnya kita closing dalam keadaan seperti ini, maka itu bisa kita kategorikan sebagai bearish engulfing candle di weekly chart. Dan itu biasanya bukan sebuah pertanda yang baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan sebelum-sebelumnya, kebanyakannya gitu ya, ketika kita mendapatkan ada rally yang cukup panjang, kemudian diikuti semacam bearish engulfing candle, maka biasanya yang terjadi berikutnya adalah minimal kita akan mendapatkan pullback lanjutan. Contohnya di mana? Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh yang pertama, kita mendapatkan pullback lanjutan. Di sini yang kedua, kita juga bisa katakan ini sebagai bearish engulfing candle karena body candle di sini itu mampu menelan body candle sebelumnya. Jadi itu yang disebut sebagai engulfing candle. Dan kemudian kita justru juga drop cukup dalam.
Nah, kalian juga bisa melihat beberapa contoh sebelumnya seperti di sini, seperti di sini. Itu adalah rata-rata bearish engulfing candle. Di sini juga sama, kita kemudian drop. Kalau teman-teman zoom out lagi dan melihat ke cycle sebelumnya contohnya, di sini juga adalah bearish engulfing candle, di sini juga bearish engulfing, ya kan? Di sini juga bearish engulfing. Hanya di sini saja kalau teman-teman perhatikan, itu kita langsung counter dengan adanya rally. Tapi itu pun kita hanya untuk membuat fake out dan pada akhirnya drop. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita closing weekly candle kali ini dalam keadaan seperti ini, ya kita sedikit banyak harus bisa expect bahwa kita akan bisa mendapatkan konsolidasi atau pullback lebih panjang daripada perkiraan. Oke, bahkan kita mungkin bisa drop sampai di bawah $100.000. Which is sebenarnya kalau kita zoom out teman-teman, ya itu sangat wajar terjadi ya setelah kita mendapatkan Bitcoin yang berhasil untuk mendapatkan rally dari kurang lebih 74.000 sampai ke kurang lebih 111.800, kenaikannya hampir 50% dalam kurun waktu ya 2 bulanan lah kita anggap gitu ya. Jadi setelah video terakhir saya sampaikan bahwa bias saya bearish, kenapa? Ini kita udah masuk ke chart yang lebih short term ya, 4 hour. Kita melihat bahwa Bitcoin itu berhasil breakdown di bawah area trendline ini teman-teman, which is adalah pertanda yang tidak baik. Saya sampaikan bahwa meskipun kalau kita akan melihat Bitcoin lanjut naik, itu pun hanya kemungkinan untuk mendapatkan semacam retest dan kemudian kita akan lanjut sell off. Sell off-nya ke area mana? Kemungkinan besar sampai 106 atau bahkan 104.000. Itu adalah area range yang menurut saya akan menghasilkan some type of demand. Nah, tetapi kita sekarang bergerak sedikit lebih rendah daripada perkiraan, teman-teman. Kita sudah sampai ke kurang lebih area 103.000. Dan saya harus mengatakan bahwa ya selama kita tidak ada mendapatkan indikasi bahwa bulls yang sekarang akan memegang kendali, ya kita masih harus expect bahwa Bitcoin masih akan tetap melanjutkan penurunannya. Meskipun bukan berarti kita akan langsung strike down seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa aja kembali mendapatkan semacam pullback dari sini, and then start untuk drop lagi, pullback lagi, drop lagi, sebelum pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan momentum. Nah, area support yang cukup kuat berikutnya tentunya akan berada di kurang lebih $100.000. Itu merupakan psychological level. Sekaligus juga memang di sekitaran area tersebut harusnya akan terdapat banyak sekali titik likuidasi ya, 100 sampai 98 saya rasa akan menjadi target yang cukup empuk gitu ya kalau misalnya kita memang belum akan menemukan bottom di sini. Ini akan menjadi next targetnya untuk Bitcoin. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian yang berniat untuk melakukan trading, ya sebenarnya sampai saat ini menurut saya belum ada sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau di spot, kemarin saya sudah infokan di grup juga, saya ya akumulasinya di kurang lebih area 106 sampai 104 kurang lebih teman-teman. 100 limit order yang pertama seingat saya 105.800 seingat saya. Jadi itu limit yang pertama. Jadi saya melakukan averaging di kurang lebih sekitaran area 105-an sampai 104-an. Nah, sekarang kita berada sedikit di bawahnya, tapi ini bisa berubah dalam sekejap teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sell off ini cukup oversold harusnya kalau kalian lihat dari segi indikator. Dari segi price action pun menunjukkan penurunannya tidak lagi seimpulsif kemarin, menunjukkan adanya potensi in the short term banget kita bisa mendapatkan semacam retracement terlebih dahulu ke atas. Nah, retracementnya bisa datangnya kapan? Nah, itu anybody guess lah gitu, anybody's guess lah, nggak ada yang bisa tahu. Yang bisa kita cari hanya adalah jika misalnya nanti ada terdapat semacam reversal pattern dari kurang lebih area ini gitu ya, dari 103, 102, misalnya kita menemukan ada semacam falling wedge atau misalnya ada double bottom atau ada inverse and shoulder, manapun yang menunjukkan bahwa kita berpotensi untuk start kembali mendapatkan rally, itu mungkin bisa kembali dimanfaatkan untuk minimal mendapatkan scalping long. Kemarin sebenarnya ada satu di sini teman-teman, tapi ini kemudian gagal gitu ya. Yang pertama itu di sini ada potensi double bottom, tapi pada akhirnya kita gagal untuk breakout dari neckline-nya dan pada akhirnya lanjut sell off. Kita juga kembali mengingatkan ke kita seberapa pentingnya bagi kita untuk menunggu validasi dulu sebelum kita pada akhirnya masuk ke setup yang kita kehendaki. Jadi pada intinya teman-teman, in the midterm saya harus dengan jujur mengatakan bahwa sekarang bias saya
mungkin untuk 1-2 minggu ke depan ya. Kalau kita closing dalam keadaan ini, ya biasnya sedikit ke arah bearish gitu ya. Ini short term banget, saya expect bahwa kita harusnya sudah dekat dengan yang namanya area local bottom, dan kita dalam waktu dekat mungkin bisa mendapatkan some type of recovery atau rebound kecil terlebih dahulu, sebelum kalau memang kita akan melanjutkan penurunan bisa terjadi setelahnya. Oke? So, saya rasa itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk ikutan kompetisi trading bersama dengan Margex yang kedua, di mana teman-teman bisa mendapatkan hadiah hingga ROG dan juga MacBook Air dari Apple tentunya. Semua penjelasan detailnya sudah saya berikan juga di grup Telegram yang bisa kalian join dengan gratis. Link untuk masuknya juga udah ada di kolom description box di bawah. Sekali lagi caranya simple banget kalau kalian mau join kompetisi tradingnya. Pertama tinggal daftar ke Margex, linknya ada di kolom description juga. Kalian bisa langsung start untuk farming volumenya, dan setiap harinya saya akan lakukan update untuk volumenya seperti yang saya lakukan hari ini, supaya teman-teman bisa tahu sekarang volume kalian sudah di berapa, kalian berada di peringkat berapa, semuanya bisa kalian dapatkan di sini. Kalau kalian mau lebih rutin, sekali lagi kalian bisa join ke grup Telegram. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.